Baik, kita akan baca kitab ini dari Muqaddimah beliau. Beliau menyebutkan di dalam Muqaddimah ini, oh ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibnu Husain ibnu Ahmad al-Asfahani rahimahullah taala, berkata al-qadhi Imam Abu Syuja', beliau mengatakan ketika menulis kitab ini, sa'alani ba'dul asdiqa, sebagian kawan-kawan saya, sebagian besar dari sahabat saya meminta kepada saya, an a'mala mukhtasaran atau mukhtasaran, supaya saya menulis yang ringkas saja fil fikhi, di dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, yang semoga Allah merahmati dan meridhai beliau, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, suatu kitab yang memiliki manfaat yang luas namun cukup ringkas. Itu kan kalau misalkan disuruh kan bingung kita. Kitabnya ringkas saja. Ya, sama kayak Bapak minta Ustadz tolong sampaikan pengajian yang ringkas saja, yang penting jamaah paham semua. Nah, itu kan. Nah, ini begitu Pak, ini kan. Minta liyakruba 'alal muta'allimi tarsuhu, supaya para penuntut ilmu pemula itu mudah untuk memahaminya. Nah, itu kan. Pemula mudah. Wa yasula 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan bagi para santri mudah untuk menghafalnya. Wa an aktsara fihi minat taqsimati wa hasral khisal, dan supaya mereka banyak mengerti poin-poin penting di dalam ilmu fikih. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lithawabi, maka saya berusaha untuk menyelesaikan permintaan tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah. Rawiban ilallah ta'ala fit taufiqi as-shawab, dan saya sangat berhati-hati ketika menulis ini, mengharapkan kepada Allah supaya Allah membimbing saya tetap berada di atas kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah Maha lembut dan Maha pengasih serta mengetahui terhadap hamba-hambanya. Itu muqaddimah beliau ringkas, Pak. Ya. Selanjutnya setelah itu beliau menjelaskan tentang diawali, ya biasa kan kalau kita ngaji fikih pasti awalnya adalah kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Apa itu Thaharah, Pak? Bersuci, ya. Kita kan sudah sering mendengar istilah itu. Dan kita juga sudah tahu. Kalau dalam buku-buku pelajaran agama sering disebutkan, maka di sini kita melihat sumber asalnya. Itu sumber asal yang ditulis oleh ulama kenamaan pada zamannya, yang telah mengumpulkan ya ilmu tentang madhab Imam Syafi'i ini kurang lebih selama 40 tahun. Kitab Thaharah, yang pertama adalah kitab Thaharah. Beliau menyebutkan al-miyahu allati yajuzu fiha at-tadhhiru sab'u miyahin. Ya, jadi kita ini ngaji kitab bener, Pak. Ya, bukan membaca terjemahan. Kalau Bapak punya terjemahan boleh dibawa. Sama insyaallah isinya, Pak. Itu kan. Ya. Dan di sini ada penjelasannya dari Syekh Mustafa Buwo hafizahullah taala. Air, kata beliau, allati yajuzu biha at-tathhiru, yaitu yang dibolehkan ya untuk bersuci. Jadi air itu macam-macam, Pak. Ada air yang nggak boleh digunakan bersuci, ada air yang boleh digunakan bersuci. Sab'u miyahin, kata beliau, ada 7 jenis. Jadi 7 jenis, Pak, itu. Berapa jenis, Pak? 7 nih. Kok tahu, Pak? Nah, itu tadi kan baru disebutkan. Jadi 7 jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah ma'us sama, air langit atau air hujan. Jadi ini kalau misalkan Bapak nampung air hujan digunakan untuk berwudu, boleh nggak, Pak?
digunakan mandi, boleh nggak Pak? Ya, boleh katanya gitu kan. Jadi boleh Pak. Ya, selama tidak tercampur dengan najis. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Ya, air laut ini suci sifatnya Pak. Ya, kan asin Ustaz rasanya, betul. Tapi dia adalah suci dan mensucikan. Yang ketiga, wa ma'un nahri. Yang ketiga adalah air sungai. Ya. Lalu bagaimana dengan air sungai yang sudah tercemar, yang sudah tercampur? Berarti dia sudah keluar dari kemutlakannya Pak. Air juga sudah keluar dari kemutlakannya. Asli air sungai yang dari gunung, yang maksudnya adalah air mengalir, ya, maka itu adalah air yang suci dan mensucikan. Akan tapi jika sungai tersebut kemudian tercemar, nah ini bercampur dengan najis, bahkan mohon maaf menjadi tempat pembuangan najis, ya, maka berarti ia telah keluar dari kemutlakannya. Makanya tidak boleh Nabi SAW melarang kita untuk membuang barang-barang bernajis itu di tempat yang dimanfaatkan oleh manusia. Udah kadung kotor sekalian, tidak boleh. Ya, minimal kita mencegah diri kita. Jika kita tidak mampu mencegah orang lain, ya kita mencegah diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur Pak, keluar. Nah, inilah yang disebut dengan air mutlak. Kalau keluarnya berwarna coklat atau kemerahan karena tercampur dengan gambut, gimana Ustaz? Tidak ada masalah. Karena itu adalah air yang asli keluar dari tanah, ya. Yang kelima, wa ma'ul aini, mata air. Nah, ini maka boleh mata air digunakan untuk berwudu, untuk mandi jinabah. Yang keenam, wa ma'ul salji, ya, dan air salju. Salju itu boleh Pak digunakan untuk berwudu. Masalahnya Bapak sanggup nggak wudu dengan salju? Nah, ini masalahnya Pak. Dan kita juga mendapatkan satu yang luar biasa, ya, faedah di sini. Ya, kita lihat lah. Yang ketujuh, faedah bahwasanya salju itu adalah suci. Ya, ini merupakan bagian satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, bahwa wilayah, sebagian wilayah itu adalah wilayah yang bersalju, ya. Kemudian yang ketujuh, wa ma'ul bardi, kemudian air embun. Ini boleh digunakan, menunjukkan, ini dalil yang kuat sekali bahwasanya untuk berwudu, ya, kita tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Bahkan mohon maaf, air segelas ini pun bisa kita gunakan untuk berwudu. Buktinya embun itu bisa digunakan wudu. Embun kan tidak sampai. Asal dari wudu itu adalah membasuh. Namun jika kita tidak mendapatkan air yang cukup untuk membasuh, maka boleh untuk kita usapkan dengan air yang sifatnya adalah suci dan mensucikan seperti air embun. Nah, itu semua 7 jenis air itu adalah air yang suci dan mensucikan, yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini faedah penting bagi kita. Bahwasanya ketika kita mendapati salah satu di antara 7 tersebut, maka mencukupkan bagi kita, ya, untuk, ya, berwudu dengan salah satu di antaranya. Terus bagaimana kita berwudu dengan air pam? Gitu kan, ya, air pam ceritanya kan itu air kotor yang kemudian dilakukan penyulingan kemudian menjadi bersih. Bagaimana hal yang demikian itu? Ya, maka di dalam fatwa Lajnah Daimah dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena di dalam kadar air tersebut sudah dipisahkan antara yang kotor dengan yang bersih. Ya, dan hal itu nyata
setelah dilihat dengan berbagai macam peralatan dalam teknologi ternyata memang bersih. Ya, berarti apa? Air itu kemudian menjadi suci dan mensucikan. Boleh kita berwudu dengannya. Sumbal miyahu ala arba'ati aksamin. Nah, itu tadi yang pertama tadi adalah 7 jenis air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, ya, atau untuk bersuci. Kemudian pada bagian ini Syekh Abu Syuja Al-Asbahani rahimahullah ta'ala membahas tentang ya 4 pembagian air. Jadi air itu sendiri dibagi menjadi 4. Kalau tadi pembagian air yang boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci, sekarang pembagian air menjadi 4. Mana yang boleh digunakan berwudu dan mana yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang pertama jenis air thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama adalah air yang thahir, suci dan mensucikan, dan bukan air yang makruh. Ya. Air makruh itu apa? Air yang tidak disukai, air yang tidak ya murni 100% air mutlak, ya, maka dia tidak tercampur dengan apapun juga. Wa huwal ma'ul mutlak. Jenis pertama inilah yang kita kenal dengan nama air mutlak, Bapak Ibu sekalian. Kita pernah mendengarkan nama air mutlak. Air mutlak itu apa? Nah, ini kan, ya. Wal aslu fi tahuriyatil ma'i al mutlak. Air mutlak adalah air yang asalnya air yang digunakan untuk bersuci, yang disepakati oleh para ulama, yaitu air yang tidak tercampur dengan sesuatu pun, ya. Maka itu adalah air mutlak. Ini jenis pertama. Kalau kita kemudian bertanya, maka 7 jenis air pertama itu yang disebut dengan air mutlak yang telah dibahas tadi, ya. Kemudian jenis kedua, thahirun mutahhirun makruhun, ya, air yang suci dan mensucikan tapi makruh. Nah, ini apa itu? Air suci dan mensucikan, Pak, tapi makruh. Apa itu? Wahwa al-ma'ul musyammas, yaitu air suci dan mensucikan yang terkena matahari, ya, itu kan. Jadi hangat, apalagi zaman sekarang, Pak, musim panas. Nah, itu anak-anak paling suka itu kan. Jadinya campur anget-anget gimana itu kan, enak ini. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bagaimana dengan berwudu dengan air tersebut? Sah, boleh. Thahir mutahhir. Makruhun, tapi makruh hukumnya. Artinya apa? Ya, lebih diprioritaskan jika kita mendapatkan air yang tidak terkena matahari. Nah, tapi susah, Pak, sekarang mau tandurnya di atas, kecuali kalau tandurnya dalam rumah, gitu kan, atau dikasih rumah, itu aja masih anget kadang-kadang. Nah, ini kan. Nah, ini jenis kedua, ya, thahirun mutahhir makruh, suci dan mensucikan. Jadi Bapak boleh, oh airnya anget nih, gitu kan, apalagi saya agak kedinginan nih, menggunakan air yang agak anget terkena matahari, ya, boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini adalah makruh. Sah gak wudunya? Ya sah lah, Pak, ya. Wa tahirun ghairu mutahhir. Jenis ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, air itu suci, ya, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu, Pak. Tidak boleh digunakan berwudu. Wahwa al-ma'ul musta'malu, yaitu air mustakmal. Ini, Pak, air mustakmal itu nah, ini ada 2 macam air mustakmal itu. Air mustakmal jenis pertama adalah air mustakmal yang tidak keluar dari, yaitu air mutlak yang tercampur dengan benda lain,
ya, yang mencampur dengan zat air tersebut namun tidak mengeluarkan dari kemutlakannya. Contoh ketika di laut misalkan, ya, walaupun di sana tercampur banyak kotoran karena besarnya tempat, ya, itu tidak akan menjadikan airnya menjadi najis, ya. Jadi tetap boleh digunakan untuk berwudu, ya, kecuali bagian air yang di depan kita kemudian tercampur dengan kotoran secara nyata. Jika kita berpindah tempat maka menjadi boleh, ya, walaupun masih dalam satuan tempat yang tidak terlalu jauh. Nah, air mustakmal jenis tersebut tidak akan keluar dari kemutlakannya. Contoh di dalam kulah yang besar, kemudian di dalamnya ada, mohon maaf, ada kotoran, kayak cicak misalkan. Nah, ini kan, bagaimana? Kita mungkin ragu. Tapi jika ukuran air tersebut banyak, ya, maka hal itu tidak akan mengeluarkan dari kemutlakannya. Ketika tidak keluar dari kemutlakannya, ya, walaupun dia tercampur, maka dia masih boleh. Ada 3 sifat najis yang ketika tercampur dengan air itu akan menyebabkan air ini keluar dari kemutlakannya. Apa 3 sifat tersebut? Yang pertama adalah bau, yang kedua, ya, rasa, yang ketiga warna. Ini Pak, warnanya aja udah berubah. Nah, ini kita harus curiga, ya, warnanya berubah, kok jadi kecoklatan. Oh, teh ini, oh, bisa jadi teh misalkan, maka kita nggak boleh berwudu dengan air tersebut karena sudah menjadi teh dia, ya. Kenapa? Zat airnya hilang, yang ada tehnya. Buktinya ketika Bapak dikasih teh di teman Bapak, bukan silahkan diminum air tehnya, tapi diminum tehnya, nah, gitu kan, airnya tidak disebut lagi, gitu kan, ya, disebut tehnya aja, gitu kan. Maka di sini ya udah keluar dari kemutlakannya. Jenis kedua dari sifat najis tadi, ya, selain warna adalah bau, ya. Warnanya tidak berubah, tapi baunya ini Pak, kok menyengat ya, kok tidak enak begini. Wah, ini harus diganti. Karena berarti apa? Dia telah tercampur suatu yang lain. Jenis ketiga adalah rasa. Baunya tidak ada, ya, baunya tidak ada, masih normal, ya. Warnanya juga tetap, ya. Bapak coba cicipin dikit kan, kok pahit. Nah, ini dia, kita curiga pahit rasanya atau asin jadinya. Nah, maka jangan-jangan ada di sini yang masuk ke dalamnya dan tercampur. Nah, ini harus kita perhatikan, ya, air mustakmal. Yang masyhur sekarang air mustakmal itu adalah air bekas wudhu, sehingga sebagian orang ketika, ya, air bekas wudhu itu terciprat bekas wudhu, itu sudah menjadi, ya, air yang tidak sah digunakan untuk berwudhu. Maka yang tepat adalah selama tidak keluar dari kemutlakannya, maka dia, ya, masih boleh digunakan untuk berwudhu, ya. Wal mutaghayyiru, jenis ketiga adalah wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, ya. Jenis ketiga adalah air yang mutaghayyir, ya, yang berubah dari sifat asal air tersebut. Ya, kalau sudah berubah, kalau tadi tercampur, ya, walaupun tidak sampai berubah, ya, maka jika salah satu sifat tersebut ada, maka dia tidak bisa digunakan berwudu. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah air mutaghayyir, ya, yaitu air yang berubah setelah tercampur dengan benda-benda yang suci, ya, benda-benda yang suci. Contoh air susu atau air teh yang tadi disebutkan. Nah, ini adalah tercampur gula misalkan, nah, itu kan warnanya masih tetap bening, ya, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini 3 jenis air suci, di mana jenis pertama dan jenis kedua
ya itu masih bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kemudian jenis keempat, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Yang keempat adalah jenis air najis. Apa itu air najis? Yaitu air yang tercampur dengan najis ketika ukurannya di bawah 2 kulah, ya. 2 kulah itu kurang lebih adalah 200 liter, ya. Jadi ya banyak itu kan. Sehingga jika kita menginginkan air yang dipastikan ya suci, maka kita tidak mencampurkan air tersebut dan kita mengambilnya dengan wadah, ya. Sehingga kita bisa menggunakan untuk bersuci pada waktu itu. Maka hal tersebut dibolehkan. Hal itu sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berwudu dengan air 1 gayung saja, nah, itu kan 1 mut aja Pak, itu bisa digunakan untuk berwudu itu Pak, ya. Menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menghindarkan dari pemburusan. Apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i harus 2 kulah itu adalah ketika air tersebut ya berada di dalam 1 tempat. Namun sekarang sudah ada keran, ketika kita mengambil dari keran, maka seandainya kita mengambil hanya dengan 1 gelas saja, kemudian kita gunakan berwudu, maka hal itu bisa dilakukan, ya. Nah ini ya jenis-jenis air tersebut. Au kana kullataini fataghayyara. Adapun air yang jumlahnya 2 kulah atau 200 atau 900 190 sampai 200 ya liter, maka di sini Bapak Ibu sekalian, jika jumlahnya itu 2 kulah dengan catatan air yang jumlahnya 2 kulah seandainya tercampur dengan najis, ya, ada najis, selama dia tidak berubah dari sifat airnya, maka dia tetap boleh digunakan berwudu. Nah itu Pak. Nah ini perlu untuk kita perhatikan, ya. Kemasukan teh misalkan tidak berubah, dia boleh kita gunakan berwudu. Mohon maaf, kemasukan benda bernajis tidak berubah warnanya, ya. Mohon maaf, ada tai cicak misalkan masuk ke dalamnya, atau tai kucing misalkan, maka di situ jika jumlah 2 kulah ini tidak berubah, maka dia, ini faedah penting, tidak akan ya mengubah dari sifat kemutlakannya. Jadi ternyata 2 kulah tersebut bukan syarat. Yang selama ini beredar atau selama ini dipahami oleh masyarakat bahwa jika air itu tidak sampai 2 kulah maka tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Bukan demikian Pak. Maknanya adalah jika air tersebut ya sampai 2 kulah, jika seandainya tercampur dengan najis dan tidak berubah, maka dia tetap air mutlak. 1. Yang kedua, au kana kullataini fataghayyara. Namun jika jumlah 2 kulah itu berubah dengan masuknya najis, berubah dari warnanya, rasanya, baunya, maka hal ini juga akan menyebabkan air 2 kulah tersebut keluar dari kemutlakannya dan menyebabkan tidak boleh digunakan bersuci, baik itu berwudu maupun untuk mandi. Nah itu Pak ya. Jadi ingat, ini yang perlu kita perhatikan, permasalahan 2 kulah tersebut. Jadi sekali lagi, itu bukan syarat, ya, bukan syarat sahnya wudu, tapi itu adalah syarat tidak tercampur dengan najis, syarat terbebas dari najis. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asah, ya. Dan ukuran 2 kulah itu sama dengan kurang lebih 500 ritel Baghdadi, kurang lebihnya fil asah menurut pendapat yang kuat, ya.
Ai ma yusawi mi'ah wa tis'ina litron takriban, yaitu yang sesuai kurang lebih 190 liter. Nah itu kan antara 190 liter atau 200-an liter. Nah itu takriban kurang lebihnya. Ausatan maq'ad thulu harfihi. Nah, jadi ketika kita mendapati air dengan jumlah 2 kulah dan dia tercampur dengan sesuatu yang ya kira-kira akan menjadikan najis, kita lihat apakah berubah sifat-sifat itu. Tapi mungkin walaupun tidak berubah sifatnya, mungkin bapak geli, ibu tidak tega menggunakan untuk ya berwudu. Kalau ragu-ragu maka buang. Tapi dari ilmu ini maka sebetulnya sudah tidak membahayakan atau tidak menjadikan rusak bersuci seseorang ya, karena kita sudah mendapatkan ilmunya. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Jadi ukuran 2 kulah. Faslun wa juludul maitati tadhuru bidibal. Nah, setelah kita mengetahui cara bersuci yang telah disebutkan, bahwa ternyata ada satu pembahasan yang menarik, yaitu tentang menyamak. Ya, apa itu? Menyamak kulit binatang, disamak, Pak. Kalau kita lihat kulit binatang yang berdarah, ya, kemudian bau, maka sifat-sifat daripada darah tersebut adalah najis. Ketika dia disamak, apa itu menyamak? Ya, menyamak itu adalah memisahkan antara kulit dengan benda yang bernajis. Ketika itu dilakukan, sifat-sifat najisnya sudah hilang, maka dia pun menjadi suci. Bahkan boleh digunakan alas untuk sholat. 3 menit lagi ya. Boleh digunakan untuk alas, boleh digunakan untuk karpet, kecuali binatang-binatang yang nyata najis dan haramnya. Ya. Misalnya mohon maaf babi. Nah, itu tidak boleh, Pak. Walaupun udah disamak ya tetap aja. Ya, karena zatnya adalah zat yang najis, zat yang haram. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Nah, maka dari pembahasan air yang sudah kita bahas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam memberikan keluasan kepada kita. Ya, memberikan kemudahan yang seluas-luasnya tentang cara berwudu, penggunaan ya air, bahwasanya ternyata air hujan, air laut, air sungai ketika ia tidak tercampur dengan najis, air sumur, mata air, air salju dan air embun itu bisa digunakan untuk berwudu. Dan ternyata ukuran daripada wudu itu sendiri sangat dipermudah. Hitungan yang kita lihat 3 kali itu adalah sunnah yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Seandainya kita tidak mendapatkan air yang cukup dan kita harus membagi-bagi air, maka membasuh setiap bagian dengan 1 kali, maka sah wudunya. Nah ini Pak, faedah sangat penting sekali. Ya. Sehingga terkadang kita menghabiskan sisa-sisa air sementara teman kita belum berwudu. Dalam keadaan demikian, pada dasarnya kita dibolehkan hanya membasuh 1 kali saja setiap bagian, sehingga kita lebih mengiritkan air dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Sehingga 7 jenis air tersebut bisa dikatakan sebagai air mutlak. Kemudian air ditinjau boleh dan tidaknya digunakan untuk bersuci ada 4 yang telah disebutkan tadi, air mutlak yang. Nah, seperti itu. Baik, silakan Pak. Kita azan dulu, kemudian nanti setelah sholat isya bisa kita lanjutkan dengan ya tanya jawab.
Bapak Ibu sekalian, dari ba'da maghrib sampai isya tadi, yaitu adalah awal dari muqaddimah kitab Thaharah dari matan Al-Ghayah wa Takrim, atau kitab ringkas dari fikih Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mungkin dari pemaparan dari jenis air Thaharah, apa yang telah kita bahas sekilas itu, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Haji. Ini kan menurut Imam Syafi'i ya tadi. Ya. Apakah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang Ustaz jabarkan barusan ini, dan menurut Imam Syafi'i. Nah, sementara kan kita tahu ada Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Hanafi. Dan apakah berbeda yang Ustaz kasih keterangan tadi, misalnya contohnya dengan Imam Hanafi, maka Imam Hanafi, misalnya air laut itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penjelasan yang telah dijelaskan adalah kajian dari fikih Imam Syafi'i. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali? Itu ya. Perbedaan itu sifatnya tidak mendasar di dalam masalah ini. Ya. Contoh perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam mazhab secara jumhur itu adalah mayoritas ulama ya. Maka di sini hanya masalah air mutlak saja. Adapun 7 jenis air, baik itu air hujan, kemudian air laut, air sungai, ya, kemudian air embun, kemudian salju, ya, ini sepakat karena semua itu disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya. Perbedaannya hanya masalah tentang air mustakmal saja, air mustakmal. Maka air mustakmal ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya membatasi bahwa air mustakmal yang telah berubah ya dari sifat asalnya dia tidak bisa digunakan. Nah, itu ya. Sementara air mustakmal menurut pengertian daripada Imam Abu Hanifah ternyata berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah, air mustakmal itu adalah air yang sudah tercampur dengan najis. Artinya air yang tercampur dengan bekas wudhu, air yang tercampur ya dengan sabun, selama sifat kemutlakannya masih ada, maka itu bukan disebut dengan air mustakmal, tetap air mutlak. Kenapa? Perbedaan istilah saja, itu aja. Kemudian ini menurut Hanifah. Kemudian menurut Imam Hambali, mazhab Hambali, bahwasanya di dalam air mutlak ini ya sama persis seperti pendapat Imam Syafi'i. Ya, lagi-lagi adalah masalah air mustakmal. Nah, di sini Pak, perbedaannya di mustakmal saja ya. Karena mustakmal itu ya, ketika Imam Syafi'i menyebutkan bahwa air mustakmal adalah air yang tercampur dengan bekas wudhu ataupun air yang tercampur dengan sesuatu yang lain, ya, sehingga air ini tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Tapi pendapat daripada Hambali itu lebih mirip dengan pendapat Hanifah tadi, Imam Abu Hanifah, yaitu bahwa air mustakmal selama tidak keluar dari kemutlakannya maka ia masih bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi ya. Wallahu a'lam bishawab. Perbedaannya di situ saja. Nanti mungkin di dalam masalah sholat lain-lain itu nanti ada perbedaan lagi ya. Dan perbedaan antara imam ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya ya sebuah kemudahan yang Allah berikan,
bukan sebuah kontradiksi yang bertentangan, bukan. Kenapa demikian? Artinya menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i menguatkan sebuah dalil kemudian dilaksanakan ya cara tersebut, kemudian Imam Hambali menguatkan sebuah dalil dan beliau menguatkan mungkin cara yang lain lagi ya. Contoh perbedaan di kalangan para ulama tentang yang satu menggerakkan jari dan yang satu tidak. Nah ini sehingga mereka kemudian berlandaskan dengan masing-masing dalil tersebut yang pada dasarnya adalah dalil itu setelah dilihat ya kronologinya itu adalah berasal dari para perawi yang terpercaya. Nah, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya mempelajari fikih itu adalah untuk mengenalkan ya bahwasanya cara di dalam ibadah itu ternyata sangat mudah sekali ya, selagi kita memiliki dasar yang terpercaya maka hal itu bisa kita gunakan. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak ya. Baik, nanti akan ada penjelasan masalah wudhu Pak. Nanti menarik lagi di sini, tapi belum saya jelaskan sekarang. Ini kita masih seputar air itu tadi ya. Silakan jika ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tadi kita tentang berwudu apabila kita dalam masa ini dengan sekali ucapun sudah Betul. tidak harus terus yang saya ini kalau air dalam kemasan ini kan ada saya bilang Iya. dulu pernah dalam keadaan 212 itu kan air habis kan. Iya. Semua ditutup keran. Iya. Masjid pun ditutup. Mati keran. Ya. Yang satu-satu itu cuma namanya air aqua di tangan. Kita perlu dengan air aqua. Itu tadi bisa mesin lah. Iya. Tapi memang tidak cukup. Iya. Kalau tak sah itu. Iya. Kita lanjutkan sholat. Ya. Pertanyaan ya, dalam air yang ukurannya lebih kecil dari ini Pak ya, apakah boleh kita gunakan untuk berwudu? Kita lihat sifat-sifat air mutlak apakah ada di dalam botol tersebut. Jika ada maka boleh ya. Apa tanda bahwa air itulah air mutlak? Dia adalah rasa air ya, sebagaimana asal air tersebut. Bukan berasa seperti teh, bukan berwarna coklat, ya, bukan beraroma dengan aroma yang lain selain daripada air, maka itu boleh. Kita lihat tiga sifat yang merubah sifat air dari air mutlak menjadi air mughayyar tadi. Jika itu tidak ada, maka air tersebut adalah air mutlak yang bisa digunakan untuk berwudu dan bersuci. Satu, yang kedua, jika ya air tersebut terbatas sekali, maka kita menggunakan masing-masing anggota hanya kita basuh satu kali saja. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Maidah ayat 6, Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka wajahlah. Di situ disebutkan, tidak disebutkan sampai berapa kali. Yang penting membasuh. Maka kita kembali kepada asal itu. Tapi jika kita mencukupi air, maka kita kepada sunnah. Sunnahnya berapa tadi? 3 kali, begitu Pak ya. Itulah makna kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bahkan sholat pun dalam keadaan kita, bagaimana kita mampu melakukan, maka boleh Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak ya. Silakan Pak, Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan, tafadhol. Dengan air laut, air sumur, kemudian satunya dengan air embun. Ya. Apa ketika kita berkumur itu bagaimana Ustaz? Menarik Pak. Tidak perlu berkumur karena berkumur di dalam konsep ini hanya sunnah. Iya. Atau tetap diusap aja mulutnya atau bagaimana Ustaz? Iya, luar biasa Pak. Nah, beliau sudah tahu
Kumur bukan merupakan rukun wudhu di dalam mazhab Syafi'i, itu kan. Nanti pernah ngaji gitu. Luar biasa, ya. Betul sekali. Bagaimana dengan embun ini? Diperbolehkannya kita berwudu dengan embun. Itu sangat, ya, faedah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah, ya, kita bisa menggunakan ukuran air seminimal mungkin dalam berwudu. Satu. Faedah yang kedua, menunjukkan ini adalah dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya berkumur itu bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun wudu. Faedah ketiga, ya, bahwasanya, ya, ketika kita dikatakan membasuh, ya, itu adalah dengan air. Ketika dengan embun, maka cukup dengan mengusap saja. Antum dapat embun banyak nih, maka kita bisa gunakan membasuh, mengusap maksudnya. Lalu bagaimana dengan kumur? Enggak, Pak. Kemana dalilnya? Kembali kepada Quran. Lihat di dalam, ya, kembali Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian ingin sholat maka wudulah. Dengan cara apa? Yang pertama kali disebut bukan kumur, Pak, di situ. Apa itu? Basuhlah muka kalian. Setelah muka, wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan sampai mana ini, Pak? Siku. Nah, ini kita terangin ke anak kita. Dulu saya ketika masih bocah dimarahin sama bapak saya, "Gak sah wudu kamu itu," gitu kan. Saya bingung. Wudu lagi, gitu kan. Gitu kan. Ini harus kena, gitu kan. Ya, ini bapak ini gimana? Nggak ngasih tahu kalau ini harus kena, tahu-tahu dibilang ini nggak sah wudunya, gitu kan. Maka kita terangkan ke anak kita, gitu kan. Siku-siku, wamsahu biru'usikum. Kemudian, ya, mengusap kepala, ya. Setelah itu, wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini, Pak. Nah, di situ disebutkannya di dalam Quran, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang ada dalam Quran ini dalil penggunaan, ya, embun ketika kita ingin berwudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, ini bisa dengan cara demikian. Sesuatu yang tidak disepakati oleh para ulama, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak semuanya harus sama, tidak bisa, Pak. Ya. Kenapa demikian? Karena perbedaan pendapat itu ada kalanya adalah cara Allah untuk memudahkan kaum muslimin. Dimudahkan, Pak. Ya. Sehingga, ya, kita kalau ingin melihat akurasi perbedaan pendapat itu, kita kembalikan, ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah sumber perbedaan tersebut ada? Jika sumber perbedaan itu ada, ya, maka sudah fix bahwa perbedaan tersebut adalah Allah berikan untuk mempermudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Pak, jika ada yang lain. Ya. Kalau itu dipraktekkan misalnya dengan tadi apa masuk, Ya. Baik. karena begitu prosesnya dulu ya. Ya. Ketika ada soalnya pasti ada. Betul. Jadi yang saya lihat terus ada ini banyak yang belum memahami masalah bagaimana dengan tangan, kaki dan lain sebagainya itu Iya. belum maksimal. Betul. Masih. Luar biasa, Pak, ya. Jadi mempraktekkan. Kita ini baru bab air, Pak, ya. Insya Allah nanti kita masuk bab wudhu, Pak. Kita masuk bab wudhu, ya. Nanti bab air, kemudian nanti akan masuk bab wudhu, kemudian masuk bab, ya, mandi, kemudian kita masuk bab sholat. Bahkan nanti kita juga akan mempraktekkan bab sholat itu seperti apa sedekatnya di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain seperti apa. Sumber perbedaan itu di mana? Dasar perbedaan itu apa? Ya, ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Insya Allah nanti kita praktekkan ketika masuk bab wudhu itu, Pak, ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Tiga ya. Tafadhol. Ustaz, mengenai
boros dalam memakai air. Pertanyaan gitu. Sebenarnya kita berdosa tidak kalau misalnya kita wudhu itu kadang-kadang salah tata tidak membuka dan yang terpindah itu walaupun airnya kecil tapi ada air yang terbuang. Apa kita berdosa dengan air terbuang itu waktu kita sedang berpindah waktu kita bisa cepat mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang untuk menghindari supaya tidak kembali dengan air itu, kadang-kadang aku takut dengan ember. Tapi aku takut nanti air di ember jadi air mustahmalnya. Jadi aku nanti dengan cara ini pusat cara ini ember biar nggak jadi air mustahmal di situ. Aku ambil pakai tangan yang senang ini ambil. Terus aku kundinya di luar ember. Jadi selagi aku mencuci tanganku itu airnya biar mengalir terus. Tapi aku masih sudah merasa bersalah bahwa air itu akan jadi air mustahmal. Nah, pertanyaan ketiga adalah kalau bersiwak itu sunahnya itu sebelum wudhu atau setelah wudhu? Iya. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama tentang pemborosan, ya. Apakah berdosa ketika kita membiarkan air terbuang? Ya, itu ya. Kelihatannya enteng, Pak. Inilah ya yang dikatakan oleh para ulama, ya, dosa ringan yang seringkali diremehkan. Apakah itu berdosa? Betul, itu adalah dosa kecil, Pak. Kenapa? Karena termasuk pemborosan, ya. Sehingga kita bisa menanggulangi pemborosan tersebut dengan apa? Ya, dengan menggunakan gayung misalkan saja. Atau ketika kita, susah banget sekarang. Sekarang menggunakan gayung karena susah, Pak, kita, Pak. Kita bisa membuka krannya dengan kran yang kecil, meminimalisir, itu kan ya. Maka itu cukup. Dan ketika kita mengusap ya bagian muka, sebaiknya dimatikan. Matikan, nyalakan. Wah, susah banget sih. Ya, sebetulnya tidak. Karena itu mungkin kita belum terbiasa. Dan saya kadang heran dengan sebagian jamaah yang membuka kran ya los seluruhnya. Wah, itu kan. Seandainya ditampung mungkin bisa 1 ember yang digunakan itu. Ya, kenapa demikian? Maka kita mengingat banyaknya saudara-saudara kita yang membutuhkan air dan mereka belum mendapatkan air tersebut. Ya, maka disitulah kita bisa menilai bahwa itu adalah pemborosan. Ya, bahwa itu adalah satu nikmat. Maka kita jangan membuang nikmat itu begitu saja. Ya, jadi penanggulangannya adalah dengan mengecilkan krannya, itu sudah bagus itu, Pak. Yang kedua, bagaimana jika ditaruh di ember? Bagus, itu juga salah satu yang kami gunakan, saya dan para santri di pesantren itu saya instruksikan untuk melakukan demikian. Nanti setelah itu ya air itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi jangan kemudian kita taruh lagi di tempat pula ini, Pak. Kita bisa digunakan untuk mencuci kaki ketika mereka ya masuk masjid, atau kita siramkan di halaman yang mungkin ya membutuhkan siraman air, ya menghilangkan debu, ya maka itu juga bermanfaat, ya. Apa airnya mengalir nih. Aku bulu di luar ember, jadi ambil airnya bulu di sini, tapi air terus saya. Iya. Cuci muka, air terus itu. Nah, itu harusnya bukan masalah. Oh, kalau air mengalir terus tidak ada masalah. Jadi pas bulunya di luar ember apa? Iya. Kalau seperti itu berarti bukan air mustakmal. Walaupun kecipratan sedikit. Ya. Betul. Masih bisa dimanfaatkan untuk mandi. Dan itu juga lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Seperti itu, Pak, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Air mustakmal. Air mustakmal itu ada 2 macam. Tadi disebutkan bahwasanya air mustakmal yang tidak keluar dari kemutlakannya, itu ya. Kecipratan bekas wudhu misalkan, kemutlakannya keluar nggak dia? Dia berubah dari sifat airnya nggak? Berubah nggak, Pak? Nggak berubah. Selama dia tidak berubah dari sifat airnya, maka dia tidak disebut mustakmal. Ya. Kenapa dulu para sahabat Rasulullah SAW selesai wudhu, kenapa mereka berebut air bekas wudhunya? Malah ada Jabir yang waktu dia sakit, dia sampai bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW, dia langsung mengatakan itu berarti kan itu
Nah, inilah sehingga menurut pendapat jumhur air mustakmal itu adalah suci, tidak ada perbedaan pendapat. Ini hanya menurut pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja. Kenapa? Karena di dalam pembahasan itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Ahmad tidak ada masalah. Nah, ini tadi ya. Ini jenis mustakmal yang disepakati kesuciannya. Apa mustakmal yang kemudian ya ulama tidak sepakat kesuciannya, maaf, tidak sepakat ya bisa digunakan untuk bersuci maksudnya, yaitu mustakmal yang telah berubah dari sifat mutlaknya. Misalnya saja dia jadi berbau sabun walaupun wangi, maka tetap tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari kemutlakannya. Nah, itulah. Lalu bagaimana Imam Syafi'i kemudian mengatakan bahwa air mustakmal itu tidak bisa digunakan? Karena menurut beliau bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, walaupun beliau seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahwa itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat suatu perbuatan yang dilakukan sahabat kepada Nabi, jika itu dianggap kekhususan Rasulullah SAW, maka itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Adapun jumhur mengatakan, oh itu bukan kekhususan, justru itu adalah dalil bahwasanya air mustakmal itu juga masih bisa digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Nah, itulah Pak tadi, menariknya di situ tentang perbedaan pendapat. Sumbernya sama, dalil yang digunakan juga sama, tapi cara menanggapi sebuah kasus itu berbeda. Yang satu menanggapi bahwa itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama yang lain menanggapi bahwasanya itu adalah apa itu? Ya, sebuah dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Pak ya. Tadi ketika sudah terjawab. Siwak, yang benar siwak itu ya sebelum wudhu atau sesudah wudhu. Nah ini Pak, dua-duanya Pak, dua-duanya. Dalil yang mengatakan sebelum wudhu itu adalah ya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan gigi ya sebelum kita ya berwudhu. Maka itulah dalil. Beliau mengatakan wasiwaku fihi ridha rabbih, dan siwak itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya seorang yang ya hendak berwudu hendaklah ia membersihkan dulu. Satu, ini dalil bahwa siwak itu atau bersiwak atau bersikat itu dilakukan sebelum berwudu. Kemudian siwak yang dilakukan setelah berwudu adalah dalil ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seorang ya ketika saya tidak khawatir, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, tentu akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap sebelum sholat. Berarti sebelum sholat itu sesudah apa Pak? Wudhu, itu kan? Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini juga ada yang mentafsirkan maksudnya adalah sebelum wudhu. Nah di situ tadi itu kembali perbedaan di sana. Perbedaan para ulama di dalam memahami nas hadis. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kuat adalah kedua-duanya, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Pak ya. Ini terkait dengan tiga masalah tersebut. Silakan Pak, jika masih ada sebelum ditutup. Pak, Oh ya, silakan Pak. kalau di sebagian tempat di Jakarta ini ada masjid juga di daerah utara itu ya. Kalau kita wudhu airnya agak terasa sih. Ya. Nah itu gimana Pak? Termasuk di pesantren kami juga di Bekasi Utara itu kadang-kadang terasa begitu juga. Ya. Bagaimana dengan itu? Sebagaimana telah disebutkan di dalam kajian tadi, bahwa ketika air keluar dari sumur, kemudian ia berasa dengan rasa yang berbeda, maka itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ia keluar dari dalam bumi. Maka itulah air mutlak yang ada di daerah tersebut. Ya. Kecuali jika asinnya itu setelah dicampur garam, nah ini bukan lagi menjadi air mutlak.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa air mutlak adalah air yang keluar dari sumur apapun keadaan air tersebut. Ya. Dia tercampur dengan minyak bumi misalkan, tidak ada masalah. Yang terpenting dia adalah keluar, setelah dibur keluarnya adalah air tersebut. Maka ini adalah air mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Pak ya. Bau besi itu kan. Ya. Jadi tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia keluar, ya. Memang ada, sangat terasa sekali, apalagi di daerah kawasan-kawasan industri gitu kan. Itu sangat terasa seperti bau minyak atau besi atau bau karat bahkan Pak itu Pak. Ya. Ya, jadi tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena keluarnya air tersebut dengan model seperti itu adalah di luar daripada kuasa orang tersebut. Ya, kembali kepada yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bi'ru, bahwanya air sumur itu adalah air yang suci. Kecuali bi'rul ma'unah, disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah sumur yang disebutkan bahwa air dari sumur tersebut tidak boleh digunakan berwudu. Yaitu disebutkan dalam riwayat bahwa itu bi'rul ma'unah, yaitu sumur ma'unah. Apa itu sumur ma'unah? Yaitu sumur yang digunakan oleh orang jahiliyah dulu, mohon maaf, untuk membuang bekas-bekas najis seperti bekas wanita haid, ya, kemudian dibuang ke dalamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwa air sumur ini najis. Kenapa? Karena ia telah tercampur, ya. Karena ia dimasuki benda-benda bernajis. Ketika ia tidak dimasuki benda bernajis dan yang keluar ya airnya ya, dari dalam bumi ya sesuai yang dia rasakan, misalkan rasa berbeda dengan wilayah yang lain, tercampur gambut, minyak atau yang serupa dengan itu misalkan, maka dia adalah tetap air mutlak ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Pak ya. Ini terkait dengan masalah tersebut. Baik. Masih ada Pak? Nah, cukup Pak ya. Ya. Demikian, mudah-mudahan tidak puas, karena kalau kita puas kita nggak akan belajar lagi nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang lebihnya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya, sekaligus mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.